Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuha tullabal ilm, fa insyaallah ta'ala kajian kita dimulai di malam hari ini pada jadwal yang ana isi di Masjid Darul Hadis ini. Ba'dal maghrib kita akan mengkaji kitab dari Sahih Bukhari. Adapun yang kita kaji adalah kitabul ilmi yang ada dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menulis kitab namanya atau dikenal dengan Sahih Bukhari. Judul aslinya Jami'us Sahih Al-Mukhtasar fi Ayyami Rasulillah SAW. Di kitab Sahih Bukhari tersebut diisi dengan kitab-kitab. Di antaranya yang pertama kali ditulis atau kitab yang pertama kali yaitu kitab Bada'ul Wahyi, kemudian Kitabul Iman, kemudian yang ketiga Kitabul Ilm. Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih dari kitab-kitab hadis. Ada juga setelah Sahih Bukhari yaitu kitab Sahih Muslim. Sehingga hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ini mayoritas hadisnya sahih. Ya. Kalau mau dibilang 99,99% hadisnya sahih. Walaupun ada beberapa hadis yang dikritik, diintiqad oleh para ulama. Kitab Sahih Bukhari ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari atas dasar usulan dari guru beliau yaitu Ishaq bin Rahawai. Kita masuk pada inti dari kitab ini ya. Antum para santri ya, baik santri takhassus ataupun santri tahfidzul Quran punya kewajiban untuk menghafalkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ini. Ya, beserta sanadnya. Untuk takhasus wajib, tahfidzul Quran mustahab, istihbaban muakkadan, sunnah muakkad. Yang namanya sunnah muakkad itu sangat ditekankan. Jangan mentang-mentang sunnah nggak menghafal. Terkadang push up juga ya. Untuk takhasus wajib. Kita baca Kitabul Ilmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan Kitabul Ilm ya. Beliau letakkan Kitabul Ilmi setelah kitab Al-Iman. Yang pertama kali kitab Bada'ul Wahyi, kemudian Kitabul Iman, baru yang ketiga Kitabul Ilm. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan ada kesesuaian ya. Kenapa dimulai kitab Sahih Bukhari dengan kitab Bada'ul Wahyi? Ya dikarenakan wahyu adalah suatu kebaikan yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang didapatkan oleh umat ini.
Kemudian diikuti dengan kitabul iman, yang mana iman tersebut merupakan asas dalam agama, pondasi dalam agama Islam, yaitu iman. Perkara yang pertama kali harus ada pada seorang muslim yaitu iman. Kemudian beliau sertakan kitabul ilm. Kenapa? Dikarenakan iman tidak akan bisa sempurna, iman tidak akan bisa membuahkan amal melainkan dengan ilmu. Ya. Li'annal iman la yasih illa bil ilm. Sehingga seorang muslim itu kalau dia mau imannya kuat, mau imannya bagus, dia harus berilmu. Kalau dia tidak berilmu, maka imannya tidak akan bisa tebal. Jadi kalau orang malas mau belajar, maka imannya pun akan tipis. Karena ilmu dan iman memiliki talazum, keselarasan yang tidak mungkin bisa dilepas. Kalau orang punya ilmu, maka imannya akan semakin menebal. Dikarenakan iman adalah suatu keyakinan, dan keyakinan tersebut akan kokoh kalau didasari dengan ilmu. Di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab fadlil ilmi, bab keutamaan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah al-ilmu syar'i, ilmu syar'i. Anak-anak takhasus tolong dicatat, jangan ngelongok. Ya, jangan dicatat, jangan ngelongok. Punya buku tulis, catat. Apa yang keluar dari lisan dicatat. Nanti ditanya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan bab fadlul ilmi, bab keutamaan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Para ulama mengatakan seluruh ilmu yang dipuji di dalam Al-Quran dan dipuji di dalam hadis Nabi SAW, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Jelas? Bukan ilmu-ilmu yang lain. Kalau yang dimaksud bukan ilmu syar'i, biasanya diqaid, seperti ilmu tib, ilmu handasah, ilmu saidailiyah, ilmu falak, ilmu riyadiyat, dan ilmu-ilmu yang lain. Misalkan ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu farmasi, dan ilmu-ilmu lain biasanya disebutkan. Tapi kalau dalam Al-Quran ketika disebutkan lafaz ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ketika disebutkan keutamaan ilmu, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ketika disebutkan tercelanya orang yang tidak berilmu, maka yang dimaksudkan adalah orang yang tidak berilmu dengan ilmu syar'i. Para ulama mengatakan ilmu syar'i terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-ilm billahi subhanahu wa ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang paling mulia, digolongkan asyraful ulum. Oleh karenanya, ketika seseorang mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ilahiyah, yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu rububiyah, ilmu uluhiyah, dan al-ilm bil asma'i was sifat, maka orang tersebut sedang mempelajari ilmu yang paling afdal dan paling mulia. Maka keberadaan antum, ya tullabal ilm, ketika di suatu pondok pesantren, di suatu markiz, di suatu ma'had, yang antum pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang berkaitan dengan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala serta al-asma wa sifat. Berarti antum sedang mempelajari ilmu yang paling afdal. Tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi bahwasannya syaraful ilmi bi syarafil ma'lum.
Kata Imam Ibnu Qayyim, kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dengan kemuliaan yang dipelajari. Semakin hebat, semakin bagus, semakin mulia yang dipelajari, maka ilmu yang dipelajari maka semakin mulia. Contoh, kalau di tengah-tengah masyarakat kita, ilmu yang dianggap hebat, pendidikan yang dianggap hebat adalah ilmu kedokteran, ilmu medis. Ya. Memang Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, ilmu yang paling afdol setelah ilmu syar'i adalah ilmu tib, ilmu kesehatan. Makanya orang kalau pendidikannya dokter, gelarnya dokter, agak stratanya di masyarakat agak lebih dianggap. Sekarang antum thalabul ilm mempelajari ilmu yang paling mulia. Ilmu apa itu? Ilmu yang berkaitan dengan ilahiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mempelajari tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum belajar tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang al-asma wa sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari ilmu ini tadi antum esakan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu, ya ikhwan, ilmu yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang berkaitan dengan al-asma wa sifat, ilmu ini dikenal dengan istilah al-fiqhul akbar. Masya Allah, ahlan wa salam wa marhaban. Itu jauh-jauh loh dari Bekasi, bawa keluarga, punya anak 4, datang dari Bekasi, mau belajar di Palembang ini. Antum yang cuma ada di sini, malas belajar. Ya, tuh bawa anak 4, belum sewa ke rumah, belum pesan rumah, gimana? Tahu-tahu langsung datang sekarang di sini, mau belajar. Antum yang sudah ada di sini masih ngantuk. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala punya kitab, judulnya Al-Fiqhul Akbar. Kitab itu berkaitan dengan tauhid, ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Walaupun sebagian masyayikh kita seperti Syekh Muqbil, yang anda ingat juga Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala, melemahkan penisbatan kitab Fiqhul Akbar kepada Al-Imam Abu Hanifah, ya. Walaupun sebagian masyayikh yang di Saudi Arabia, seperti ada namanya Syekh Abdurrahman atau Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis atau Abdurrahman Al-Khamis, punya buku Syarah Fiqhul Akbar. Wallahu alam, anda tidak sampai baca detail. Intinya kalau Syekh Yasin Al-Adani, beliau mendhaifkan penisbatan kitab Fiqhul Akbar kepada Abu Hanifah. Itu yang pertama, ilmu syar'i tadi. Yang kedua, ilmu syar'i itu mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Ilmu syar'i adalah ilmu yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Apa itu? Dikenal dengan al-fiqhul asghar, fikih kecil, atau ilmu yang berkaitan dengan ahkam asy-syar'iyyah, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan akhlak. Ini juga disebut sebagai ilmu syar'i. Difahami? Yang ketiga, ilmu syar'i itu adalah ilmu jenis yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan negeri akhirat, balasan, pahala, siksa, azab,
Atau istilah lain, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan balasan dan siksaan setelah kematian. Nah, 3 jenis inilah disebut ilmu syar'i. Tidak ada yang keempat. Difahami? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Manzuma Nuniyah, beliau mengatakan al-ilmu aqsamu salasin malaha min rabi'in wal haqqu dzu tibyani. Ilmu itu ada 3 macam, tidak ada yang keempat. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalikal asma'u lirrahmani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal ma'adits tsani. Kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat ilahiyah dan perbuatan ilahiyah. Demikian juga ilmu yang berkaitan dengan asma wa sifat dan rahman. Juga ilmu yang berkaitan dengan perintah dan larangan, yang mana itu adalah agama Islam itu sendiri. Dan juga ilmu yang berkaitan dengan balasan tentang hari kebangkitan. Difahami? Itulah ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i adalah ilmu yang mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum syariat, dan juga tentang balasan-balasan yang akan didapatkan oleh seorang hamba setelah kematian. Itulah ilmu syar'i. Jelas? Jadi kalau antum ingin belajar ilmu syar'i, maka ilmu syar'i tersebut tidak akan keluar dari 3 poros tadi. Kalau ada orang belajar ilmu kalam, ilmu falsafat, ilmu mantiq, maka kita katakan itu ilmu bukan ilmu syar'i. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak berkaitan dengan hukum syariat, serta tidak berkaitan dengan hari balasan, hari kebangkitan. Ya ikhwan, hari balasan dan hari kebangkitan tidak boleh dimasuki oleh ilmu kalam dan ilmu falsafat. Kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa tidak boleh, Ibrahim? Dan tidak bisa ilmu tentang hari kiamat, tentang balasan dan siksaan dimasuki oleh ilmu kalam dan ilmu falsafat. Kenapa akan ilmu tentang hari kiamat, hari kebangkitan, balasan tentang nantinya, itu tidak bisa dipelajari dengan ilmu falsafat dan ilmu kalam. Karena ilmu tersebut tidak bisa dicerna dengan akal. Tapi ilmu tentang hari kebangkitan dan hari balasan, itu semua adalah ilmu yang berkaitan dengan keimanan perkara gaib. Akal tidak bisa masuk. Kalau antum putar-putar dengan akal antum walaupun antum keluarkan, antum kasih rinsu, antum cuci, tetap tidak akan mungkin antum bisa mencapai apa yang telah disebutkan di Al-Quran atau hadis tentang hari kiamat. Difahami? Karena itu perkara-perkara gaib. Tidak bisa, mentok dia. Ahlul kalam tidak bisa masuk di sana. Kemudian lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini, Al-Imam Al-Bukhari menulis buku Sahih Bukhari dengan menyebutkan Kitabul Ilmi, kemudian membawakan bismillah, kemudian menyebutkan bab keutamaan ilmu, lalu beliau bawakan ayat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang-orang yang beriman lebih tinggi derajatnya di atas orang-orang kafir. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa bersedih,
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jauh lebih tinggi, kalian jauh lebih mulia, dengan ketentuan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Sehingga keimanan yang ada pada seorang mukmin jauh membuat dia berada pada ketinggian dibandingkan orang kafir. Orang kafir rendah dan hina, dan itu terbukti. Orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan ditempatkan di tempat yang hina dan rendah, yaitu nerakanya Allah SWT. Sedangkan kaum mukminin ditempatkan fil illiyin, di tempat yang tinggi, yaitu surganya Allah SWT. Nah, orang yang berilmu, dia akan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat sudah sering kita jelaskan ya ikhwan, tentang keutamaan ilmu. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qil ya, fi tafsiriha, ada yang mengatakan tentang tafsir ayat ini, yarfa'ullahul mu'min al-alim 'alal mu'min ghairil alim. Maksud ayat ini, Allah SWT mengangkat seorang mukmin yang berilmu di atas mukmin yang tidak berilmu. Ada orang mukmin, dia berilmu, derajatnya ditinggikan, diangkat oleh Allah SWT di atas mukmin yang tidak berilmu. Buktinya sangat banyak ya ikhwan. Disebutkan contoh ya, terangkatnya derajat orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Disebutkan dalam Sahih Muslim, pernah suatu hari Nafi' ibnu Abdul Harith al-Khuzai, beliau ketika itu seorang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk ngurusi kota Mekah, di wilayah Mekah. Pada waktu itu Umar bin Khattab datang dari kota Madinah ingin berkunjung ke Mekah. Kemudian Nafi' ibnu Abdul Harith bertolak dari Mekah untuk menyambut Umar bin Khattab. Sampailah beliau berjumpa di wilayah yang disebut dengan Usfan. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Nafi' ibnu Abdul Harith al-Khuzai, man istakhlafta ala ahli al-wadi, siapa yang engkau angkat untuk menjadi pemimpin di wilayah al-wadi? Faqal, lalu Nafi' mengatakan, istakhlaftu ibna Abza, aku angkat yang berkuasa, yang menjadi wakil, menjadi pemimpin di wilayah Wadi adalah Ibnu Abza. Lalu Umar bin Khattab bertanya, mengomentari, man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza? Kata Nafi', Ibnu Abza itu adalah maulan min mawalina, mantan budak dari mantan budak-budak kami. Dalam artian dia keturunan mantan budak. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, istakhlafta maulan, mantan budak engkau angkat menjadi pemimpin? Apa jawabnya Nafi'? Innahu qari'un li kitabillah. Ibnu Abza namanya adalah Abdurrahman ibnu Abza. Dia orang yang qari'un li kitabillah wa alimun bil faraid. Orang yang pandai dalam Al-Quran dan berilmu tentang ilmu faraid. Faqala Umar, lalu Umar bin Khattab mengatakan, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam qad qala, dulu pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kata Umar bin Khattab, ketahuilah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Kalau antum ingin mulia, muliakanlah agama Allah SWT, muliakanlah ilmu. Kalau antum mengkhidmat ilmu, maka antum akan dikhidmat oleh ilmu. Suatu hari Yahya ibnu Katsir atau Yahya ibnu Abi Katsir pernah mengkhidmat gurunya. Dia belajar, dilihat sama gurunya, khadamakal ilmu ya Yahya, ilmu nanti akan mengkhidmat engkau wahai Yahya. Dengan berjalan waktu, Yahya ini tadi yang dulu sigar,
Yang dulu beliau adalah shaghir jiddan, seorang yang la yu'raf wa la yuzkar ismuhu, tidak dikenal, tidak disebut namanya. Namun dikarenakan dia mau mengkhidmat ilmu, maka terangkat derajatnya di beberapa waktu kemudian. Khadamakan ilm ya Yahya. Ini faedah yang kami dapatkan dari Syekh Salim Al-Khuhi, salah seorang tulabnya Syekh Muqbil. Suatu ucapan yang sering kita dengar dari Syekhuna Syekh Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau sering mengatakan kepada kami, man khadamal ilm, atau man khadama al-mahabir khadamathu al-manabir. Barang siapa yang mau mengkhidmat, mau melayani tinta, mau berkhidmat dengan tinta di masa kecilnya, di masa mudanya, maka nanti dia akan dikhidmat oleh mimbar-mimbar masjid. Tapi kalau tidak mau belajar, ya ikhwan, tidak ada kedudukan seseorang di dunia ini kalau tidak punya ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man aradad dunya fa'alai bi'ilmi. Orang yang ingin dunia hendak punya ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Orang yang ingin akhirat maka hendaklah dia harus berilmu. Wa man aradad dunya wal akhirah fa'alai bil ilm. Orang yang ingin dunia akhirat maka pula harus dia punya ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan dalam suatu bait syair, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terluputkan dari dia belajar di masa mudanya, maka orang tersebut hendaknya engkau takbiri sebanyak 4 kali sebagai tanda dia orang yang sudah wafat. Wallahi wazatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna fala i'tibara lidatihi. Kata Imam Syafi'i, sungguh demi Allah, keberadaan seorang pemuda bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna fala i'tibara lidatihi. Kalau tidak ada ilmu dan tidak ada takwa pada dirinya, fala i'tibara lidatihi, maka tidak akan teranggap keberadaannya. Kalau antum ingin mulia, carilah ilmu ya ikhwan. Suatu ada pedagang ikan. Ini kisah nyata, pedagang ikan. Ya. Di Darul Hadis Fuse, enggak tahu sekarang dagang ikan apa enggak lagi dia. Potong ikan dia. Dia bilang, nyesel Anda belajar. Kita bilang, nyesel Anda belajar. Dia suka ngasih ikan-ikan untuk orang Indonesia dulu. Nyesel Anda belajar ke Damaj. Lu belajar juga tidak serius. Lihat Syekh Abdurrahman. Anda utulab, Anda mergis. Istrinya 3, dia bilang. Kalau anak, istri 1 aja nggak cukup. Masih 1 saja ini sudah susah, katanya ngidupinnya tadi. Orang Yaman kalau udah istri 2, istri 3 itu udah ngetop ya kawan. Ya. Antum tahu Syekh Abdurrahman rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pernah di salah satu muhadharah, Syekh muhadharah, tiba-tiba itu terdengar rekaman, masuk rekaman. Yang samping itu bilang, ka'annahu Yusuf alaihissalam. Seakan-akan Yusuf ganteng, Syekh Abdurrahman itu ganteng, lebih ganteng dibandingkan Syekh Abdullah. Ya. Beliau pakaian putih, bersih, rapi. Sampai-sampai istri beliau, istri yang ketiga itu luar biasa antum. Ya. Orang tercantik di kampung Fius itu. Dinikahi sama Syekh umurnya 17 tahun. Syekh waktu itu umur 41 tahun. Ya. Ba'da salat zuhur Syekh mengumumkan, seluruh tulab ya, yang puasa batalkan puasa. Hari ini Syekh walimah. Kaget orang. Syekh walimah. Ya. Waktu itu kalau tidak salah hari Kamis itu apa? Yang puasa atau hari Senin, yang puasa batalkan puasanya. Itu luar biasa, makanan di matbah itu tuh ayam besar-besar. Ternyata Syekh nikah yang ketiga. Anak Syekh itu, anak Syekh yang pertama dari istri yang pertama sama istri Syekh yang ketiga masih tua, anak-anaknya Syekh Abdurrahman. Ya.
Apa yang membawa seseorang seperti itu ya? Karena ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ya itu jadi tukang ikan tadi. Ya enggak? Itu tadi. Penyesalan di belakang ya ikhwan. Seluruhnya, mau perkara dunia atau perkara akhirat, semuanya butuh dengan ilmu. Ya. Apalagi perkara agama ini tadi. Kalau antum tidak punya ilmu, maka antum akan tersesat. Ya. Kemudian, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ayat yang berikutnya. Kata Imam Al-Bukhari, wa qawluhu ta'ala, wa zidni ilman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman. Ini disebutkan dalam ayat surat Thaha ayat 114. Wa qul Rabbi zidni ilman. Wa qul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilman, tambahkan ilmu untukku. Dari sisi mana ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu? Ya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk meminta tambahan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Kalau seandainya ada sesuatu yang jauh lebih mulia dibandingkan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan tersebut. Kalau seandainya harta lebih mulia dibandingkan ilmu, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk minta tambahan harta, atau minta tambahan kedudukan, atau kepemimpinan. Namun ternyata Nabi kita Muhammad SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan apa? Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Jelas? Mungkin antum tergambar, terpikir, Ustadz, kayaknya kalau banyak harta itu lebih mulia. Kemuliaan dengan harta itu semu. Memang mulia seseorang, terkadang mulia dengan harta, tapi itu semu. Ketika harta tersebut tidak ada lagi sama antum, maka orang akan lari. Dan berkumpulnya orang di dunia tersebut pada dirinya antum cuman tujuannya untuk dekati harta tersebut. Dan yang dekat sama antum adalah ahlud dunia. Berbeda dengan orang yang memiliki ilmu. Maka orang yang akan dekat sama dia, orang-orang yang menginginkan ilmu. Dan yang dekat pula adalah para tulabul ilm, para duat, para ulama. Antum lihat masyayikh kita, para ulama kita yang memiliki ilmu. Siapa yang duduk-duduk bersama mereka? Orang-orang yang berilmu. Tapi lihat ahlul dunia, ahlul mal, yang dekat di situ ada yang nak ngutang, ada yang nak minjem. Ya benar? Antum kalau banyak duit, ada yang datang minjem duit, ada yang nak ngutang, ada yang nak ngajak bisnis, ada yang cak ini, ada yang cak itu. Ya enggak Dimas? Kira-kira, ya enggak? Antum kalau banyak duit, yang datang itu paling bisnismen. Ya enggak? Ini Darul Hadis tempat belajar, bukan tempat perusahaan. Ya, bukan, kita ini bukan ownernya suatu produk, ya. Sehingga yang datang ke sini orang yang mau cari ilmu. Ketika ditanya, kenapa ke sini? Mau belajar. Yang dicari ilmu. Kalau kita punya produk, ya, yang datang orang mau cari kerjaan, datang cari duit, yang datang mau minjam duit, yang datang mau ngemis, ya, minta bantuan dan yang lainnya. Itu kalau ahlu dunia. Mana yang mulia kira-kira?
ahlul dunia atau ahlul ilm? Yang mulia ahlul ilmi, ikhwan. Dan terbukti ahlul ilmi ketika wafatnya didoakan. Ya enggak? Antum lihat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad sampai sekarang masih disebut-sebut. Ana mau tanya sama antum. Siapa presiden kedua negara Indonesia ini tadi? Nah, Feros. Nah, enggak tahu dia. Yang mana yang pernah sekolah SMP sama SMA? Antum pernah apa? SMA negeri. SMP negeri. Siapa presiden kedua negara Indonesia ini? Soeharto. Setelah Soeharto siapa? Setelah B.J. Habibie. Gus Dur. Pertanyaan untuk antum. Pernahkah antum mendoakan Soeharto? Iya mana? Tidak ada. Lihat para sahabat. Selalu ketika antum menyebut nama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Ketika antum menyebut nama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika antum menyebut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kam sami'na man yudarris kutub Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Ya benar. Orang yang masih hidup sering antum doakan para ulama dengan mengatakan qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah wa matta'ahu bisihhati. Ya benar. Itulah nanti malam besok antum akan praktekkan qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Itu buktinya menunjukkan mereka senantiasa didoakan. Ya. Kita lanjutkan ya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Siapa nama al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala? Aiman. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala. Bab man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fatammal hadith thumma ajaba as-sa'ila. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab orang yang ditanya tentang suatu ilmu wa huwa mushtaghilun fi hadithihi, dalam kondisi dia sedang sibuk dengan ucapannya. Fa'atammal hadith, sehingga dia menyempurnakan ucapannya, menyempurnakan omongannya. Tsumma ajabas sa'il, lalu dia menjawab orang yang bertanya tersebut. Sebelum melanjutkan, kita merajaah dikit. Indak ya Ibrahim. Indak ya Ibrahim. Man suila ilman. Lafaz ilman di situ mansub. Ala madza? Mansub kenapa di situ? Tamyiz. Tamyiz. Indakum jawabun akhar? Ya Syu'bah. Man suila ilman, mansub, tamyiz. Yang lain ana enggak nyalakan. Ya. Mungkin ada yang lain. Kalau salah mujarrad gimana itu? Tamyiz ya? Ya. Enggak ada jawaban lain. Benar ana juga sama, itu tamyiz. Man suila, orang yang ditanya. Ditanya tentang apa dia? Ya yang ditanyakan ilmunya. Wallahu alam kalau ada jawaban lain seperti itu ya. Yang terbesit di benak kita ya seperti itu. Tapi tidak tahu, nanti dilihat di mungkin ada keterangan-keterangan faedah-faedah yang lain. Ya, di syarah yang ana milikin nampaknya tidak disebutkan. Ya.
Wallahu alam, nanti kalau seandainya bukan tamyiz ya kita ralat ya. Orang yang ditanya tentang suatu ilmu dalam keadaan dia sibuk dengan ucapan dia. Lalu dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Langsung dia terus melanjutkan apa yang dia sampaikan. Kemudian setelah selesai apa yang dia sampaikan tadi, barulah dia menjawab pertanyaan. Kita baca hadisnya. Ini kadang ada ya, lagi ustadznya lagi nyampaikan, tahu-tahu nyeletuk. Nah, kalau ada yang nyeletuk gitu, sebenarnya yang tepat tidak usah dijawab. Langsung saja nyampaikan terus. Nanti kalau udah kelar baru dijawab. Itu kalau di kalangan santri. Tapi kalau di tempat umum kadang dianya kalau tidak dijawab, kadang bapak-bapak itu kesian pula. Ya tadi. Makanya kalau ditanya gimana adabnya dalam menuntut ilmu, jangan tanya tentang adab menuntut ilmu kalau kajiannya di Tauhidur Rahman. Kita saling maklumi. Ya, kalau di sini harus jangan, kan di sini ngantuk saja kena usir, bayang kelantung. Kalau di luar ngantuk mana ada diusir, kamu di sini ngantuk dah kena usir balik antum. Yang macam-macam. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Sinan. Muhammad ibnu Sinan Al-Bahili. Catat, bro. Ada pena. Catat. Nah, Muhammad ibnu Sinan Al-Bahili. Jangan melongok. Ditanya malam besok itu. Ini pelajaran serius. Tujuan Anas buka Sahih Bukhari ini ingin merojaah. Kena tanya antum. Paling enak dulu pelajaran Sahih Bukhari. Anak bukan masuk balas dendam. Dulu sering anak tanya, geleng-geleng. Sampai dulu ada anak ingat sekali. Sudah ditanya semua, dikeliling ditanya, apa sih? Antum mau belajar gimana? Kebesaran punya antum. Abul Hajjaj itu Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi itu yang menulis buku perawi. Ya. Nah, makanya anak berkunyah dengan kunyah Abul Hajjaj itu tadi. Karena sudahlah, supaya Sahih Bukhari ini siapa tahu kan menjadi perawi minbab tafaul. Ya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibnu Sinan. Muhammad bin Sinan Al-Bahili. Abu Bakar Al-Basri. Ya, ma'ruf dikenal dengan Al-Auqi. Al-Auqi. Muhammad bin Sinan Al-Auqi. Ya, Al-Bahili. Thiqatun sabtun. Thiqah. Ya, perawi yang thiqah. Muhammad bin Sinan Al-Bahili. Abu Bakar Al-Basri. Beliau mengatakan, haddatsana Fulayh di sini adalah Fulayh bin Sulaiman. Fulayh bin Sulaiman ibnu Abil Mughirah. Ya. Fulayh bin Sulaiman. Fulayh ini adalah laqab. Ingat baik-baik, nanti ditanya. Fulayh itu adalah laqab. Nama dia adalah Abdul Malik. Fulayh bin Sulaiman. Sebenarnya nama dia bukan Fulayh, tapi siapa? Abdul Malik. Nah, terus gimana ya ikhwan caranya antum mau catat perawi? Nah, itu punya buku catatan ya. Ini diajari, masa diajari mondok caranya diajari. Ini buku catatan antum caranya. Nah, tulis di buku. Ya. Fulayh, misalkan siapa? Fulayh ibnu Sulaiman. Pakai yang bisa Arab tulis Fulayh bin Sulaiman. Ya. Fulayh laqabun. Ismuhu Abdul Malik. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya Fulayh bin Sulaiman. Fulayh laqab. Namanya Abdul Malik. Gitu aja. Diingat baik-baik. Jangan antum anggap biasa gitu tadi. Enggak.
Dulu kita sebelum ke Yaman belajar Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Lama, 4 tahun ya kawan belajar Sahih Bukhari itu. Pas ke Yaman, Syekh Abdurrahman buka daras Sahih Muslim, nyambung. Ya, nyambung. Nggak tahu kalau sekarang di Fuse, wallahu alam. Kalau dulu Syekh buka Sahih Muslim, Syekh Abdurrahman, dan wafatnya beliau masih ngajar Sahih Muslim. Di Ma'bar dulu Sahih Muslim juga sama. Nggak tahu kalau di Marokis yang lain. Ya. Jadi hubungan hadis ini sangat erat dan memang dari dulu cita-citaan, ya. Kalau berdiri masjid, ya, pengen sekali mengajarkan buku hadis. Ya. Fulayh bin Sulaiman, kunya beliau Abu Yahya. Nah, Fulayh bin Sulaiman ini, Fulayh bin Sulaiman atau Abdul Malik ini tadi, beliau perawi yang soduk katsirul khata'. Perawi yang soduk tapi katsirul khata', banyak salah, banyak kelirunya. Nah, istilah seperti ini kadang perlu ditanbih, diwaspadai. Ketika seorang perawi dilakopi dengan lakop soduk katsirul khata', dia soduk tapi banyak salahnya. Hati-hati dengan riwayatnya dia. Jangan-jangan riwayat dia ini tadi ada riwayat yang bagian dari akhtoknya dia. Nah, terus bagaimana yang dalam Sahih Bukhari? Nah, itu tadi. Riwayat si Fulayh bin Sulaiman, Abdul Malik bin Sulaiman ini, yang ada dalam Sahih Bukhari muntaqi atau muntaqo, hadis-hadis yang sudah diseleksi oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Sehingga riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari ini, walaupun dia berasal dari perawi yang katsirul akhta', banyak salahnya, namun ketika dimasukkan dalam Sahih Bukhari, itu riwayat sudah diseleksi oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya sebagian para ulama menyebutkan di antara tausik terhadap perawi, mereka kenal dengan istilah tausikun dimni. Ya, tausik dimni. Apa tausik dimni? Seorang perawi yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Perawi kalau sudah dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan disebutkan dalam umdah, dalam hadis inti, di situ terdapat secara tidak langsung perekomendasian, pentakdilan terhadap perawi tersebut. Jelas? Gambarnya ikhwan. Nah, contoh misalkan ada seseorang dari orang Papua, kemudian dia belajar ke Saudi Arabia, ke Jamiah Islamiyah, kemudian pulang. Antum secara tidak langsung pasti akan mengatakan, husnudzonnya antum orang ini bagus, iya apa enggak? Iya kan? Husnudzonnya antum orang bagus. Kenapa? Karena dia berada di Jamiah Islamiyah. Nah, gitu loh gambarannya. Ada seorang syekh, dia mengajar di Jamiah Islamiyah. Antum husnudzonnya antum dia adalah orang yang bagus. Kenapa? Karena mengajar di universitas yang beralaskan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itulah seorang perawi ketika dimasukkan dalam Sahih Bukhari, maka dzon terbesar para ulama ini perawi bagus. Ya. Ya, di antara maknanya ada yang mengatakan itu maknanya hadis, al-hadis. Ada yang mengatakan maknanya tahwilus sanad, maknanya punya dua sanad. Sanad pertama adalah sanad dari Muhammad ibnu Sinan dan ke Fulayh bin Sulaiman. Kemudian sanad kedua, wa haddatsani Ibrahim ibnul Munzir. Haddatsani Ibrahim ibnul Munzir. Jadi kata Imam Bukhari, haddatsani Ibrahim ibnul Munzir.
Huwa Ibrahim ibnu Munzir ibnu Abdullah ibnu Munzir Abu Ishaq al-Asadi al-Hizami al-Madani. Punya beliau Abu Ishaq al-Asadi al-Hizami Ibrahim ibnu Munzir, gurunya Imam Bukhari. Punya beliau Abu Ishaq al-Asadi. Saduqun, perawi yang saduq. Namun takallama fihi Ahmad ibn Hanbal li ajlil Quran. Namun Al-Imam Ahmad punya kritikan terhadap dia dalam permasalahan Al-Quran. Maksud permasalahan Al-Quran ini yang berkaitan dengan fitnah khalqil Quran. Ya. Nah, di sini ya ikhwan, ada dua permasalahan. Dapat apa lah ya? Atau latihan pikir sedikit ya. Kalau enggak kayak gini enggak keluar juga maklumat di kepala. Dalam bab ilmu mustalahul hadis, para ulama menyebutkan ada biasanya dalam perawi-perawi hadis itu ada dua bentuk jarah. Mungkin antum Ustadz, ana enggak paham ilmu mustalah itu apa? Pelajari dulu. Dulu pertama kali anak datang mondok pesantren itu juga tidak paham, sama dengar, catat, nanti berjalan waktu paham sendiri. Asal antum masih di daurah hadis ini. Tapi kalau cuma 6 bulan dan balik, sabar itu baik. Ya Randi, tidak paham Ustaz, apa itu sikoh? Kaget antum berjalan waktu akan paham sikoh itu tadi. Apalagi zaman sekarang lebih cepat ngerti sikoh. Apalagi sekarang istilah jarwa ta'dil itu sudah biasa menyebar ya. Nah, si Ibrahim ibnu Munzir perawi yang saduq, namun takallama fi Ahmad. Al-Imam Ahmad mengkritisi dia dalam permasalahan fitnah khalqil Quran. Para ulama menyebutkan perawi hadis itu ada dua bentuk. Yang pertama ditinjau dari sisi bobotnya dia dan adalahnya dia. Bobot dan adalah, difahami? Nah, kalau ada perawi yang dia bobot ya, atau istilah lainnya thiqah, ini ditinjau dari sisi bobot ya. Thiqah punya bobot itu kekuatan, kemampuan dia, kuat hafalannya. Yang kedua, dari sisi adalah. Kritikan sifatul adalah. Dalam bab hadis ya ikhwan. Untuk bab adalah ini tadi, adalah terkadang masih dimaafkan. Untuk bab bobot ini paten. Mungkin antum ada pertanyaan, gimana gambarannya Ustaz? Gambarannya zaman dahulu ada mereka yang dikenal sebagai ahlul bid'ah. Ya. Takallama 'anil ulama, dikritik oleh para ulama. Tapi dia perawi yang saduq. Indahu irja, punya pemahaman irja. Indahu tasyayyu', punya pemahaman tasyayyu'. Ada bid'ah, kritikan manhajiyah dan akidah yang ada pada dia. Tapi hadisnya tetap diambil para ulama. Kenapa bisa diambil seperti itu tadi? Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya kaidah atau faedah yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala wa ra'ah dalam kitab beliau As-Sabat 'ala Sunnah. Beliau mengatakan al-mubtadi' atau al-kadzdzab akhbath minal mubtadi'ah. Kadzdzab itu lebih parah dibandingkan ahlul bid'ah. Kalau kadzdzab ya, dibandingkan ahlul bid'ah itu lebih parah. Dari sisi mana kata beliau?
Lihat di buku-buku. Ya, dicontohkan beliau di karya Az-Zahabi, apa itu namanya? Mizanul I'tidal atau Lisanul Mizan. Lihat berapa banyak perawi-perawi yang dia kadzabun ditinggalkan. Sedangkan ada perawi-perawi yang dia sodukul lahja namun diambil riwayatnya. Mereka contohkan seperti Aban ibnu Taglib. Aban bin Taglib, seorang perawi yang sodukul lahja, namun punya pemahaman Syiah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, lana sidquhu wa alaihi bid'atuhu. Kejujurannya kita ambil, kebid'ahannya kita buang. Dia yang tanggung kebid'ahannya. Sehingga dalam bab mustalahul hadis ada pembahasan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar, hukmu riwayatil mubtadi', hukum riwayat mubtadi', hukum mengambil riwayat dari ahlul bid'ah, riwayat hadis. Di sini terjadi perbincangan di kalangan para ulama menjadi 3 mazhab. Ada yang menerima mutlaqan, wa minhum man qabilahu mutlaqan. Di antara mereka yang menerima mutlak, di antara mereka ada yang menolak secara mutlak. Seingat ana yang menolak secara mutlak Muhammad ibnu Sirin, seperti mazhabnya Muhammad bin Sirin dengan ucapan yang masyhur dari beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, ambil, lihat dari mana kalian mengambilnya. Dan wallahu alam, pendapat yang rajih insyaallah taala al-madzhabus salis bitafsil. Ya, dengan dirinci. Apa rinciannya? Itu ma'ruf di buku-buku mustalah. Ya. Kalau mau ringkasnya ya ma'ruf ya. Itu ma'ruf. Ada dulu tinggal di Bandara Aden kalau enggak salah. Anak sudah beli buku. Ringkasan Syekh Ali Ar-Razihi dalam Al-Mukhtasar fil Mustalah. Intinya ma'ruf ya, ikhwan. Ringkasnya riwayat mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, mengambil riwayat dari ahlul bid'ah itu diperbolehkan dengan rincian-rincian. Di antaranya dia bukan duat ahlul bid'ah. Bukan pentolan. Tapi dia digolongkan sebagai ahlul bid'ah tapi bukan pentolan. Ya, ahlul bid'ah itu ada 2 macam. Ya. 2 macam. Yang pertama duat, yang kedua sahibul bid'ah. Makanya kalau bahasanya Syekh Ubaid dalam risalah beliau Jinayatut Tamayyu', Syekh Ubaid menyebutkan ahlul bid'ah itu ada 2. Yang pertama mubtadi', yang kedua sahibul bid'ah. Ini pembagian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa yang tidak membagi ahlul bid'ah menjadi 2 golongan, sesat. Itu saja. Kok sangar kali Ustaz, sesat? Iya. Di Yaman ada. Katanya ahlul bid'ah cuma 1 saja. Kalau bid'ah, sangar kali pendapat ini tadi. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan ada 2. Ya, yang pertama mubtadi', pentolan, yang kedua sahibul bid'ah. Bedakanlah. Itu tadi. Dulu di Yaman ada yang berpendapat itu tadi. Ya, 1 saja ahlul bid'ah katanya. Kalau ahlul bid'ah, semuanya dihajar. Enggak. Ya, dirinci. Ada mubtadi', ada sahibul bid'ah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, sahibul bid'ah ini rendah. Apa sahibul bid'ah? Orang yang tidak menyeru kepada kebid'ahan. Dia cuma bebek ngikut. Itu ketentuan pertama. Riwayat ahlul bid'ah boleh diterima kalau dia bukan pentolan ahlul bid'ah. Cuma membebek-bebek saja. Yang kedua, la yarwi bima yuqawwi bid'atahu. Dia tidak meriwayatkan riwayat yang menguatkan kebid'ahan dia. Yang ketiga, saduqul lisan atau saduqul lahjah, jujur lisannya, enggak galak bohong. Nah, itu yang ingat di kepala, ya. Yang ingat di kepala. Bukunya tinggal masalahnya. Anak ingatnya dulu. Anak cari-cari di rumah enggak kati, ya. Sehingga anak kayaknya tinggal di Bandara Aden. Karena dulu itu
bawa kardus. Ini kardus kitab, ini kardus jajanan, oleh-oleh, bawa pulang kampung. Anak pikir, kitab jajanan, kitab jajanan. Kitab dia tinggalkan, jajanan anak bawa. Nah, itu tadi. Malum punya ponaan dulu ada halawa makanan Yaman untuk bawa oleh-oleh. Ya. Nah, dikatakan oleh mereka para ulama kita, masyayikh kita, seluruh syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku mustalah tentang bolehnya mengambil riwayat dari ahlul bid'ah itu semua muntafiyah, sudah tertiadakan di zaman sekarang. Kenapa? Dikarenakan sudah ada ilmu-ilmu tersebut di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Mereka mengambil riwayat dari ahlul bid'ah pada masa itu dikarenakan khawatir hadis tersebut hilang, sehingga maslahat yang mereka lakukan itu maslahat lebih besar dibandingkan madaratnya tadi. Lanjut ya ikhwan, sanadnya saja belum selesai ini, udah mau jam 8. Qal haddatsana Muhammad ibnu Fulay, berkata Muhammad bin Fulay, anaknya si Fulay tadi ya. Qala haddatsani abi, Muhammad bin Fulay mengatakan telah menyampaikan hadis kepadaku bapakku. Kalau haddatsana itu telah menyampaikan hadis kepada kami. Kalau haddatsani telah menyampaikan hadis kepadaku. Ya. Bapaknya siapa namanya? Muhammad bin Fulay. Bapaknya si Muhammad siapa? Fulay bin Sulaiman. Fulay ini tadi lakopnya siapa? Namanya siapa? Fulay itu kan lakop. Namanya siapa? Abdul Malik. Masya Allah, itu kitabnya si Yasir, itu kitabnya kitab kuning asli itu. Itu namanya kitab kuning. Ya. Kitab Abu Zaki. Ya, antum pakai. Ya. Oh, itu kitabnya Abu Zaki, masih ngaji di pondok LDI dulu itu. Qala haddatsani Hilal ibnu Ali. Ya. Haddatsani Hilal ibnu Ali. Hilal ibnu Ali ibnu Usamah. Nama beliau adalah Hilal ibnu Ali ibnu Usamah. Dan terkadang juga disebut Hilal ibnu Abi Maimunah. Terkadang juga disebut Hilal ibnu Abi Hilal al-Amiri. Nah, ingat, jadi ada 3. Semuanya sama. Hilal ibnu Ali ibnu Usamah, atau Hilal ibnu Abi Maimunah, atau Hilal ibnu Abi Hilal al-Amiri. Nah, hati-hati antum. Ya. Terkadang di suatu sanad itu disebutkan beda-beda, padahal orangnya sama saja. Ya. Jangan sampai antum ketika mentakhrij hadis disebutkan hadis ini memiliki 3 jalan. Hadisnya sahih. Misalkan ya. Itu Hilal ibn Abi Hilal an Atha ibn Yasar. Meriwayatkan, misalkan riwayat Bukhari disebutkan Hilal ibn Ali. Dalam riwayat Muslim ternyata mungkin misalkan ya, Hilal ibn Abi Maimunah. Ternyata dalam riwayat Abu Daud disebutkan Hilal ibn Abi Hilal al-Amiri. Jangan antum katakan poros hadis, madarul hadis ala Atha ibn Yasar. Porosnya ada pada Atha bin Yasar. Meriwayatkan dari Atha bin Yasar 3 orang. Yang pertama Hilal ibn Abi, yang kedua Hilal ibn Abi Maimunah, yang ketiga adalah Hilal ibn Abi Hilal al-Amiri. Takhrijnya antum salah. Dhaif, antum yang dhaif. Ya. Dan terkadang juga dia dikenal dengan Hilal ibnu Usamah. Ya, Hilal ibnu Usamah, nisbat ke kakeknya. Jadi ada 4 nama. Hilal ibnu Ali. Yang kedua Hilal ibnu Abi Maimunah. Yang ketiga Hilal ibnu Abi Hilal al-Amiri. Yang keempat Hilal ibnu Usamah. Garis semuanya sama. Ingat baik-baik. Ya. 4 nama tapi 1 orang sama. Ya. Nah, itu anak ingat zaman kami mondok dulu. Ya.
Di pondok ini namanya Zaid. Pindah pondok ganti nama hijrah lagi, Ahmad. Pindah pondok ganti nama lagi. Ya. Namanya Umar. Kita kenal sama Umar. Umar mah Umar Solo. Nah, enggak ada nama Umar. Di kami dulu kalau yang Solo, itulah namanya. Jadi nama aslinya, nama hijrahnya Tigo. Beda pondok beda. Kenapa beda nama hijrah tadi? Karena punya riwayat gelap itu tadi. Cik Ikhwan, antum zaman sekarang inilah ya, pondok pesantren itu butuh bayaran. Jadi kalau ada santri bermasalah di pondok ini, masih diterima di pondok lain. Kalau dulu tidak diterima, susah sekali tuh. Kalau kena usir sini, koneknya zaman telepon. Ada fulan, kalau mondok itu kami usir. Kenapa? Karena begini. Susah sekali tuh. Taqat alaihim ardu bima rahabat. Ya, sempit sekali tuh. Itu kalau dulu, sekarang tidak lagi. Jelas tadi? Hilal. Siapa yang ingat tadi? Ada Hilal ibnu Ali, ada Hilal ibnu Abi Maimunah, ada Hilal ibnu Abi Hilal Al-Amiri, yang keempat Hilal ibnu Usama. Semuanya sama. Jelas? Catat baik-baik itu. Lemah antum nyatet baik. Kalau antum beli kitabnya ngeprint macam tebal sekali tuh ngeprint. Ini karena pakai syarah ini terlalu tebal. Untuk mengambil kesimpulan saja. Kemudian, ini perawi yang siqah, dia perawi yang siqah. Kemudian an Atha ibni Yasar. Atha bin Yasar. Ma'ruf ya. Atha bin Yasar, siqatun. Atha bin Yasar punya saudara. Di antara saudaranya adalah Sulaiman ibnu Yasar, Abdul Malik ibnu Yasar, Abdullah ibnu Yasar. Jelas? Beliau termasuk sigharut tabi'in. Catat. Atha bin Yasar lahu salah satu ikhwah, memiliki salah satu ikhwah, 3 saudara. Yang pertama Sulaiman ibnu Yasar, yang kedua Abdul Malik, yang ketiga Abdullah. Jadi dia 4 orang, semuanya laki-laki. Atha, Sulaiman, Abdul Malik, Abdullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Umair, Abdurrahman bin Sakhar. Yang lain ada nama lain Abu Hurairah? Hah? Banyak sekali nama Abu Hurairah ini tadi. Ya. Ada yang mengatakan nama Abu Hurairah itu ya Abu Hurairah itu. Ada yang bilang namanya Abdus Syams. Ada yang bilang Abdurrahman bin Sakhar. Ada yang bilang ini dan itu. Ya. Walladzi rajjahu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar. Namun yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, Syekh Muqbil mengatakan Abu Hurairah itu namanya adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah namanya adalah Abu Hurairah. Ya. Demikian faedah yang ana baca disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi dalam kitab beliau At-Taisir li Ma'rifatil Masyhur min Kutubit Tafsir. Dan di daras ana mendengar langsung dari Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muqbil berpendapat Abu Hurairah itu namanya adalah Abu Hurairah. Wallahu alam min aina syekhuna istanbat hadza. Kata Syekh Abdurrahman, wallahu alam dari mana Syekh Muqbil beristinbat seperti ini? Ya, wallahu alam. Ya.
Adapun hadisnya insyaallah taala akan kita lanjutkan besok malam. Kalau tidak ada halangan ya, insyaallah besok malam kita. Dah salat Isya. Naktafi bihadzal qadar.